Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa hadir di kultum online kali ini di YouTube SD Muhammadiyah Sang Pencerah bersama saya Ustazah Sekar dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita kepada zaman yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini saya Ustazah Sekar akan menyampaikan ilmu atau kultum yang berjudul keutamaan sholat. Nah, sebelumnya anak-anak di rumah sudah tahu belum apa itu sholat? Secara bahasa, sholat berarti berdoa kepada Allah. Namun, secara istilah, sholat berarti suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu sendiri ada dua macam. Ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sesuai dengan namanya, sholat wajib. Wajib itu berarti apabila dilakukan akan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan kita pasti akan mendapat dosa. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah itu sesuai namanya sunnah, apabila dikerjakan kita akan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan kita tidak akan mendapat dosa. Contoh-contoh sholat sunnah yaitu seperti yang biasa kita lakukan di sekolah, yaitu sholat duha. Kemudian ada juga sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, selanjutnya untuk apa sih sholat itu? Apa keutamaan sholat itu sendiri? Yang pertama, keutamaannya yaitu untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian apabila di dekat pintu rumah kalian ada sungai, kemudian ia mandi dengan sungai itu selama 5 kali dalam sehari, akankah ada sisa kotoran?" Kemudian sahabat menjawab, tidak akan ada sisa dari kotoran tersebut. Lalu beliau menjawab, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang akan menghapus dosa-dosa. Auka makola. Nah, maka dari itu kita semua wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau anak-anak masih belum sholat, kita nanti belajar baca-bacaan sholatnya sedini mungkin. Kalau masih belum bisa, dipaksakan. Nanti lama-lama kita akan terbiasa. Supaya kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan yang kedua. Apa itu keutamaan yang kedua? Yaitu menghindarkan kita dari kegiatan keji dan munkar. Kegiatan keji dan munkar yaitu kegiatan-kegiatan yang buruk, yang tidak baik, yang membuahkan dosa. Kalau kita sudah terbiasa melakukan sholat, kemudian pikiran kita sudah bersih, hati kita bersih, kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik itu tuh pasti pikir-pikir lagi. Maka dari itu kita semua wajib melakukan sholat, baik itu wajib maupun sunnah, untuk menjaga kita dari dosa-dosa yang kita tidak inginkan. Kemudian keutamaan yang terakhir yaitu adalah sebagai kunci dari amalan-amalan yang lainnya. Kita sering melakukan amalan-amalan baik, tapi sholat kita bolong-bolong. Kira-kira bagaimana seperti itu?
Nah, sholat diibaratkan sebagai kantung plastik. Kemudian amalan-amalan lain itu diibaratkan air. Apabila kantung plastik ini bolong-bolong, mau dimasukin air sebanyak apapun pasti air tersebut akan keluar. Maka dari itu jangan sampai kantung plastik ini atau sholat kita ini bolong-bolong, supaya semua amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak sia-sia, sehingga kita semua akan mudah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.